جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا والمعلمين ذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberikan keafiatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa mensyukurinya dengan cara lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 44 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم wa annahum ilaihi raji'un. Pada ayat yang akan kita bahas itu masih menjelaskan tentang sindiran Allah kepada orang-orang Bani Israel yang mereka itu kadzabu ba'da ma arafu, yang mendustakan
setelah mereka mengetahui. Jadi masih berkaitan dengan janji-janji yang dituntut Allah daripada orang-orang Bani Israel untuk ditunaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyeru manusia bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tetapi kalian melupakan akan diri kalian. Menyuruh orang kebaikan tetapi melupakan akan diri sendiri. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna ahbaral madinati idza ja'ahum ahadun fil khufyah li isti'lami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu huwa shadiqun fima yaqulu wa amruhu haqqun fattabi'uhu wa hum kanu la yattabi'unahu li ta'mihim fil hadaya. Sesungguhnya para pembesar Madinah, di sini khitabnya kepada orang-orang Bani Israel. Tokoh-tokoh Bani Israel yang ada di Madinah, mereka apabila didatangi oleh seseorang fil khufiyah, di dalam misalnya di rumah pada saat sendiri, li isti'lami, untuk meminta tentang bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Bani Israel itu mendatangi tokoh-tokoh mereka untuk meminta informasi tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tokoh-tokoh Bani Israel ini adalah orang-orang yang telah menguasai Taurat, yang mana di dalam Taurat itu tercantum secara jelas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka didatangi untuk dipintai informasi tentang Nabi Muhammad, apa yang mereka katakan? Qalu huwa shadiqun. Muhammad itu bujur. Muhammad itu benar. Muhammad itu memang Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amruhu haqqun, dan semua perintah atau semua risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Fattabi'u, maka ikuti Muhammad. Ini ujar pembesar-pembesar Bani Israel. Tetapi apa kenyataannya? Mereka menyuruh orang mengikuti Nabi Muhammad, wa hum kanu la yattabi'unah, tetapi mereka kadang mau mengumpati Nabi Muhammad. Kenapa? Li ta'mihim fil hadaya, karena tamaknya mereka kepada hadiah. Kan pada pertemuan yang lalu di ayat sebelumnya itu, kenapa mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alasannya satu, karena memilih dunia daripada akhirat, memilih upeti, memilih hadiah daripada masyarakat Israel, masyarakat Bani Israel sebagai hadiah untuk para pembesar atau tokoh-tokoh Bani Israel. Jadi mereka mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, tapi kada berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzina yu'allimun nasal khaira wa yansa anfusahum kamatsalil qatilah tudhi'un nas wa tuhraku nafsaha." Orang yang mengajak kepada kebaikan
tetapi merupakan dirinya itu sama seperti lilin yang menerangi manusia, tetapi dirinya sendiri terbakar. Mengajak manusia kepada kebaikan, tapi kada berbuat kebaikan. Kaburat maqtan 'indallah an taqulu ma la ta'lam. Sangat besar murkanya Allah kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara tapi kada bisa mengamalkan ilmunya. Kata Al-Imamul Ghazali, seandainya kalian belajar ilmu atau membaca, ya belajar ilmu itu 100 tahun lamanya. Kita nih belajar 100 tahun lamanya, lalu bisa mengarang kitab 1000 kitab, itu semua tidak akan berguna, ujar Imam Ghazali, kecuali kalian mengamalkan akan ilmu yang ada. Kayak apa garang mengamalkan ilmu itu? Apakah semua yang kita tahu? Nah, menurut beberapa ulama, pengamalan ilmu itu adalah usaha kita untuk mengamalkan ilmu walaupun hanya sekedarnya. Nah, tapi ada usaha di situ. Usaha untuk mengamalkan ilmu supaya ilmu yang kita dapat ini kawat amalkan. Ini biasanya kita kalau itulah menyuruh orang tapi kita kadang memperbuat. Nah, ini berat benar. Makanya mudah-mudahan, makanya Rasulullah itu kan setiap saat, setiap waktu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ulun berlindung daripada ilmu yang kada bermanfaat. Banyak orang berilmu cuma kada memberi manfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena ilmu itu kada diamalkan. Nah, jadi pengamalan ilmu itu akan membawa kepada nyamannya orang itu mengikuti. Ya, jadi orang-orang yang sudah pada level, pada tingkat tertentu, orang-orang yang sudah banyak kan itu kan ketika beliau berpander segala apa tuh nyaman mana diumpati. Kenapa? Karena pengamalan ilmu itu sendiri. Nah, namun kita nih ya banyak menyuruh aja. Nah, cuma mengamalkan bisa kata amalkan. Nah, terutama yang rancak berpander di mek-mek. Menyuruh aja kadang-kadang pengamalannya tuh. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa mengamalkan semuaan biar sedikit asal istiqomah. Nah, sedikit biar sedikit cuma kawa ta'amalkan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Mereka menyuruh orang membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kada membenarkan. Hatinya tahu, sebenarnya tahu bahwasanya Rasulullah itu benar, tapi kada dibenarkan oleh mereka. Kenapa? Karena hadiah itu hadiah. Nah, melihat duit 20.000 hijau mata. 20.000 udah saat hijau kalau warnanya lah. Amun 100.000 habang kalau lah. Nah, melihat 100.000 kada mau hijau mata pasti habang. Kenapa? Karena warnanya habang. Nah, jadi mudah-mudahan kita kada menjual agama dengan dunia. Ata'muruna an-nasa bil birri. Nah, di beberapa tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan birri di sini itu adalah bukan hanya satu atau dua kebaikan saja, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi semua kebaikan itu disebut dengan al-birru. Nah, jadi Allah menuntut kepada orang Bani Israel untuk melakukan kebaikan, tapi mereka kadang melakukan kebaikan. Bani Israel ini, jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhinya, nabinya sorangan gini dibunuhnya. Itu orang Bani Israel. Di Al-Qur'an itu jelas dijelaskan. Orang-orang Bani Israel itu jangankan kan mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad yang bukan daripada orang keturunan Bani Israel, nabi mereka sendiri yang keturunan Bani Israel itu dibunuhnya. Ini orang Bani Israel. Jadi luar biasa anunya nih.
Bukan hanya nabinya, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabinya sendiri dibunuhnya. Nah, ini orang Bani Israel. Nah, jadi birri di sini, bil birri ini semua kebaikan. Semua kebaikan, apa-apa aja yang berbau kebaikan itu adalah al-birru. Nah, itu adalah al-birru, ta'rif definisinya. Nah, menurut beberapa orang sahabat, satu kebaikan itu tidak akan jatuh dengan dikerjakannya kebaikan yang lain. Contoh, kita kan ada perintah nih, sholat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah dan sebagainya. Nah, itu kebaikan. Jadi kebaikan yang lain itu tidak akan jatuh dengan hanya satu kebaikan. Misalkan kita bersolat, nah kebaikan yang lain atau perintah yang lain itu tidak akan jatuh karena kita solat aja. Orangnya penyembahyang cuma karena pemuasa, sedangkan itu sama-sama dalam rukun Islam. Atau orangnya pemuasa aja, penyembahyang kada, sembahyang 2 kali setahun aja, Idul Adha, Idul Fitri. Nah itu kita lambat, habis orang sembahyangan hanya sidin datang, habis orang khutbah hanya sidin datang. Sangkan kayak hari Jumat. Hari Jumat itu kan khutbah pada hulu, hanya sembahyang. Kalau hari raya itu kalau lah sembahyang pada hulu hanya khutbah. Nah dikira sidin kayak hari Jumat juga. Kena aja habis khutbah aja sidin datang, mampir saja dah, orang bulikan sudah. 2 kali setahun aja bang sembahyang. Jadi kada akan jatuh kebaikan itu dengan melakukan kebaikan yang lain. Artinya kewajiban itu masih ada. Kalau misalkan sudah sholat, kada usah lagi bayar zakat. Kalau sudah bayar zakat, kada usah lagi sholat, kada. Tapi tetap yang ngarannya perintah, apalagi perintah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu hukumnya wajib, kada boleh ditinggalkan. Nah jadi orang Bani Israel kayak ini, menyuruh Muhammad itu benar, Muhammad itu shadiqun fi qawlihi, dia bujur pada perkataannya. Dan semua perintah Muhammad itu benar, memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh orang-orang Israel mengumpati. Tapi apa? Mereka tidak mengikuti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tahu, orang itu tahu, cuma kada ma'amalakan. Tahu aja ini kada baik, memadahi orang ini kada baik, awas. Cuma inya sendiri yang melakukan. Nah nih berat benar. Rasulullah SAW bersabda, ujar beliau, nanti di hari kiamat itu ada sekelompok orang yang mereka itu, bahasa kita tuh pian pernah lah melihat amun kambing itu, nah karena mau ditarik itu kita hambat kalau buritnya tuh, atau sapi karena mau maju tuh dihambat buritnya supaya maju. Nah karena ada di hari kiamat orang-orang yang seperti ini, dihambat pakai rohah itu kayak tongkat, cuma terbuat dari api neraka, dihambati supaya apa? Supaya masuk ke dalam jahanam, ke dalam api neraka. Nah ketika mereka dihalau, dicambuk nengka itu bepaksaan nih supaya masuk neraka, lalu ahli-ahli orang-orang yang sudah di neraka ini bertanya, wahai fulan, kenapa pian masuk ke sini? Maka pian nih yang memadahi kami, ini haram, ini kada boleh, yang ini subhat, yang ini hak orang, yang ini kada boleh dilakukan. Maka pian di dunia kayak itu memadahi kami. Kenapa pian masuk di sini? Apa ujarnya? Aku hanya menyuruh tapi kada bisa memperbuat. Nah, menyuruh aja, menggawi kada. Nah, kalau orang itu memang jahil, memang kada tahu, itu celakanya hanya satu. Ujar Abu Darda, wailun liman ya'lamu marratan. Celaka orang yang jahil, orang yang kada berilmu itu satu kali aja celakanya. Tetapi wa wailun lima ya'lamu wala ya'malu sab'a marratin. Tetapi orang yang berilmu kada mengamalkan ilmunya, itu celakanya 7 kali. Jadi 7 kali lipat daripada orang yang memang kada tahu. Makanya perbandingan orang-orang Quraisy dengan orang-orang Bani Israel. Orang Quraisy itu memang kada tahunya, memang kada ada dari
dari nenek moyangnya menjelaskan tentang Nabi Muhammad ini, karena memang mereka bukan agama yang dibawa oleh Nabi. Memang kada tahu. Kalau orang Bani Israel membaca sudah. Falamma ja'ahum ma'arafu, manakala datang di dalam Taurat itu tentang kabar Nabi Muhammad, arafu, mereka mengetahui. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, setelah mereka tahu, setelah membaca, tapi kafaru bih, mereka mengingkari, kada percaya lagi dengan Nabi Muhammad. Fala'anatullahi 'alal kafir, maka laknat Allah itu atas orang-orang yang kafir. Nah, jadi orang Bani Israel ini lebih bersengatan daripada orang Quraisy 7 kali lipat. Nah, karena orang memang kada tahu itu sekali, memang kada tahu. Ini batang kah buaya kah, caburnya patok buaya. Ini tahu aja sudah buaya, cabur, surung kepala, pas sikutnya. Nah, itu kan penyesalannya luar biasa. Nah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, jadi atamuru ini adalah kalau dalam nahwu itu hamzah di situ disebut hamzah istifham. Nah, atamuru, ini kan asalnya ta'muruna, dari tambahi atamuruna istifham, berbau pertanyaan, tetapi litaubih, untuk mencela, tidak untuk dijawab pertanyaannya. Atamuruna an-nasa. Nah, jadi pertanyaannya untuk mencela, bukan untuk dijawab. Nah, jadi Allah bertanya sekaligus mencela kepada orang-orang Bani Israel. Apakah kalian menyuruh orang tapi kalian kada memperbuat? Bahasa kita kayak itu. Kita meniwas kawan misalkan, menyuruh kita, ujar kawan, ikam jangan lewat situ, itu ada lubang di situ, nah, hati-hati mau lewat situ. Sekalinya inya lewat situ, gugur ke dalam lubang. Kenapa aja kita? Muka ikam ada ya aku tadi kayak itu kalau lah, mau sambil mau hulu tak pulang. Nah, itu mencela, kalau bukan untuk dijawab itu nah pertanyaannya, tapi untuk mencela. Nah, itu dibuati atamuruna an-nasa. Apakah kalian menyuruh manusia wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian. Nah, itu. Atansawna anfusakum, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, dan orang-orang Bani Israel, terutama tokoh-tokohnya itu telah memberitahu orang-orang musyrik atau orang-orang syirik di Arab itu bahwasanya Rasul itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, mereka pengumuman, karena Rasul ini hadir di tengah kita, Muhammad, dan telah tercantum di dalam Taurat. Kanu aqbala ma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka ini menerima tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Wa yad'una ilal haq, dan mereka mengajak kepada kebaikan. Wa kanu yarghabunahu fi ittiba'ihi falamma ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus, hasadu, mereka hasad kepada Rasulullah, dengki, amun iri kan itu sekedar iri aja, amunnya dengki ini bahaya lagi. Dengki ini hendak merusak, kayak apa supaya orang itu hancur. Nah, itu hasad. Nah, jadi hasad ini ngeri benar. Wa kafaru, dan mereka kafir, nah, kada mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad. Fabakatahumullahu bidzalika, dan Allah mencela mereka dengan perbuatan mereka itu. Wa antum tatlunal kitab, dan lanjutan daripada ayat wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian telah membaca, telah melihat di dalam Taurat, di dalam Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada suah juga penglah membaca Taurat lawan Injil nang asli, lain nang keluaran wah ini nang asli. Nah, kalau di sini ada yang pernah melihat nang asli. Nah, Taurat dan Injil yang kada kontaminasi lagi, nang kada diganggu gugat, nang kada dialih-alih lagi. Nah, itu menurut di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Taurat dan Injil itu sudah lengkap dijelaskan tentang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifatnya, bahkan dengan ciri-cirinya. Kan ini terbukti ketika Rasulullah ikut dengan paman beliau Abu Thalib untuk berdagang, kalau lah. Nah, itu kan tetamu berdagang ke Yaman, kalau itu tetamu dengan seorang rahib. Kalau ketika rahib itu melihat Nabi Muhammad, wah langsung ini Rasul terakhir nih, ini yang diceritakan di dalam Taurat, ciri-cirinya sama, fisiknya sama, matanya sama. Berarti di dalam kitab Taurat ataupun Injil itu memang dijelaskan secara detail kayak apa Nabi Muhammad itu. Nah, kan sudah ada, cuma mereka kadang mengimani, kadang mengakui. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian telah membaca Alkitab yaitu Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian kadang mempunyai akal? Tahu aja sudah, cuma kadang menggawi. Nah, jadi model bahasa kita tuh kadang berakal kah? Nah, tahu aja sudah. Nah, jadi Allah tuh luar biasa baiknya. Kayak apa orang Bani Israel ini ngucilnya. Nah, diingati lagi oleh Allah. Oi orang Bani Israel, ayo nah, sadang aja sudah, sadang, gawian nih sadang aja sudah. Ayo sholat lagi, ayo umpati Muhammad, ayo bayar zakat, ayo puasa, dibawai lagi. Padahal tuh sudah luar biasa jahatnya, luar biasa wangalnya, ngucilnya, tapi tetap aja dipadahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja luar biasa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sama kita berapa kali dalam sehari kita berdosa sudah kada terhitung sudah. Cuma tetap aja bahinak masih nyaman, ya kalau lah makan masih gancang aja. Cuma jangan terlalu gancang kalau pecah piring. Biasa aja makannya. Nah, apalagi rezeki masih lancar aja, biar kaya orang kada kaya orang kawa aja makan juga, padahal luar biasa dosa kita, tapi Allah luar biasa baiknya. Nah, setelah Allah mencela, nah ini luar biasa, setelah Allah mencela, Allah mengajak lagi kepada orang-orang Bani Israel, wasta'inu, minta tolonglah kalian, wahai orang-orang Bani Israel, ala tarki ma tuhibbu minad dunya, atas meninggalkan kecintaan kalian terhadap dunia, wa ala dukhuli fi ma tastaqinu tiba'akum min qabuli dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang Yahudi, ayo minta tolong dengan cara salat, wasta'inu. Nah, sadang-sadang ada sudah mencari dunia itu, sadang lagi bapak bahasa kita tuh bahasa simpun, ya kalau lah sadang lagi bahasa simpun. Nah, yakini umpati agama Nabi Muhammad, ayo wasta'inu bisabri, dengan bersabar. Nah, arti bersabar itu adalah jangan lagi terlalu memilih dunia itu. Kalau ada orang anak membari ini membari itu, ingat, nah, bahwasanya semuanya kena akan hilang, akan mati. Nah, sadang aja sudah. Nah, ini luar biasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolonglah dengan bersabar dan dengan salat. Abu Dzal Al-Ghifari pernah berkata, kurang lebih artinya kayak ini. Aku ujar sidin, kada pernah aku hendak melakukan sesuatu kecuali aku sholat berdahulu. Jadi apa aja yang hendak digawi itu pasti aku sholat berdahulu, sholat sunat 2 rakaat. Namun kita sudah kehimungan itu kada ingat lagi pian. Karena sudah hilang, sudah habis, hanya kita ingat. Namun kehimungannya kada ingat lagi. Jadi ujar Abu Dzar Ghifari, tidak pernah aku melakukan sesuatu kecuali aku sholat dulu berdahulu. Jadi apa aja hendak digawi itu, menajak rumah kah, hendak begawi apakah, itu sholat dahulu, sholat sunat 2 rakaat. Karena ujar ulama, sholat itu menghimpun semua ibadah di dalamnya. Semua ibadah ada, puasa ada di dalam sholat. Apalagi
menahan diri dari gibah segala macam. Ya kalau lah, kan ada orang dalam sejarah ada orang sembahyang sambil bepanderan. Malam tadi siapa menang aja? Liverpool kah MU kah? Sambil bepanderan imam gulau-gulau di muka. Kan ada kalau lah. Nah, jadi semuaan ibadah itu ada di dalam solat. Jadi ketika kita solat itu kita telah melakukan semua ibadah. Nah. Wa innaha, dan sesungguhnya solat itu lakabiratun, sangat berat digawi, sangat berat dilaksanakan, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Kamu kalau dapat hidayah kata kamu menggawi, biar sigar aja awak. Makan tuh sarangsang sekali makan. Kamu kalau dapat hidayah tetap koler. Coba yang lihat, luar biasa. Orang-orang nang, apalagi ada nang betongkat, ada orang nang bebayak kawa aja berjalan rutin 5 kali, 5 waktu ke masjid. Umma kita bahirinya. Kita nih buka kawa aja masih. Cuma angkat takbir kali bener. Nah, lihat orang-orang nang kawan nang kayak itu tuh. Jadi kita belajar dari situ. Ada orang nang setruk dia masih kawa ke masjid. Artinya kawa berjalan sedikit bekesot aja, iya kawa aja ke masjid 5 waktu pulang. Nah, jadi luar biasa. Nah, jadi memang benar salat itu sangat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Maksud khusyuk di sini apa? Al-ma'ilina ila ta'ah, yang hatinya selalu condong kepada taat kepada Allah, itu khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbahum, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu Tuhannya. Jadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ketujuh salat ini, mereka yakin suatu saat pasti bertemu dengan Tuhannya. Nah, kalau sudah di hati yakin kayak itu, kada ada lagi koler. Ini kita nih koler kan kadang-kadang koler karena kada yakin. Kayak apa kena aku, kayak apa gawian tertinggalakan, kayak apa toko mau ditutup kena waktu sholat zuhur, waktu sholat azhar, kayak apa mau ada pelanggan, kayak ini masih pikiran was-was dari setan. Nah, amun kau menghilangi itu, rajin sholat, rajin beribadah, karena suatu saat pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling beruntung adalah orang yang kau melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memandang kepadanya. Ada juga orang yang hendak dilihat cuma kadang mau dilihat Allah, ada kena di akhirat. Nah, tuhuk berdiri hendak minta pandang, kada dipandang sampai apa ini ditentukan azabnya oleh Allah, kada mau dipandang oleh Allah. Ada kena kelompok nang kayak itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujazihim bi'a'malihim, dan mereka yakin semua amal, semua jerih payah mereka itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecilnya amal, sekecil-kecilnya kebaikan, sekecil-kecilnya ibadah pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita meremehkan ibadah nang halus-halus. Nah, karena dari nang halus akan tumbuhlah sesuatu yang besar. Nah, gini nang ganal dilakukan dahulu, cuma nang halusnya diremehkan. Apa nang halus-halus tuh nang kayak bersiwak, kalau pas itu apalagi yang senyum lawan orang lain, itu nang halus-halus saja. Ini sepanjangan jalan dari ujung ke ujung merangut aja sih, Din. Bilang malaikat Malik nih kalau orang lewat menghormat, oh Malik dia orang sarik sih, Din. Perangutan terus. Cuma jangan dia buruk sangka pulang kalau orang perangutan ada masalah apakah. Nah, jangan dia artinya baik sangka aja kita. Nah, siapa tahu orang kan habis apakah di rumah. Nah, cuma mun kawat tuh senyum bang, cuma jangan juga senyum sepanjang jalan. Mun senyum sepanjang jalan bahaya lagi. Nah, jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang ringan dalam melaksanakan sholat, dan mereka yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka.
dan mereka yakin pasti suatu saat mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin semua amal mereka pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah, untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkah bulan Rabiul Awal yang sudah di akhir-akhir ini, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari guru-guru kita, dan kita doakan guru-guru kita mudahan sehat walafiat, terkhusus kepada guru kita semua Abu Yaki Haji Ahmad Fahmi Zamzam lah, kita doakan mudahan sidin sehat, panjang umur, dan kawak kembali kita mengambil manfaat dari sidin, dari ilmu sidin. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyatus salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نبيا حفظ المرسلين علم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل ومن دعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.